Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Nunda Citra dengan NPM 2013053134 akan menyampaikan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dari film Serdadu Kumbang. Unsur intrinsik adalah struktur pembangun cerita yang terdapat di dalam sebuah film, sedangkan unsur ekstrinsik merupakan struktur pembangun cerita film yang terdapat di luar alur dalam sebuah cerita film tersebut. Sebelum masuk ke unsur intrinsik dan ekstrinsik dari film Serdadu Kumbang, mari kita simak sinopsis dari film tersebut. Tahun lalu, murid-murid di hampir seluruh Indonesia banyak yang tidak lulus ujian nasional. Berbekal pengalaman itu, guru-guru SD dan SMP 08 semakin memperketat sistem belajar dan mengajar. Namun, penegakan kedisiplinan yang kaku menimbulkan dampak bagi murid-murid yang masih dalam usia pertumbuhan. Paling tidak bagi Amek, Acan, dan Umbe. Amek adalah salah satu murid dari sekian banyak murid SDN 08 yang tidak lulus ujian tahun lalu. Sebetulnya Amek adalah anak yang baik, namun sifatnya yang introvert, keras hati, dan cenderung jahil membuat ia sering dihukum oleh guru-gurunya di sekolah. Sebaliknya, Minun kakaknya, ia duduk di bangku SMP dan selalu juara kelas. Ia juga sering menjuarai lomba matematika sekabupaten. Sederet piala dan sertifikat berjejer di ruang tamu mereka. Minun adalah ikon sekolah, kebanggaan keluarga dan masyarakat. Minun dan Amek tinggal bersama ibunya, Siti, di Desa Mantar, suatu desa yang terletak di puncak bukit jauh dari perkotaan. Suami Siti, Zakaria, sudah 3 tahun bekerja di Malaysia tapi tidak pernah pulang, apalagi mengirimkan mereka uang. Di luar desa indah yang tertata rapi itu ada sebuah pohon yang tidak begitu tinggi namun letaknya persis di bibir tebing, menghadap ke laut lepas. Orang kampung sekitar menyebutnya pohon cita-cita. Pohon itu memang unik. Hampir di setiap dahan diikat dengan tali yang menjulur ke bawah karena ujungnya diberi pemberat. Secari kertas bertuliskan nama seseorang berikut cita-citanya dan dimasukkan ke dalam botol berwarna-warni hingga pohon cita-cita itu terlihat begitu indah. Minun sangat menyayangi Amek, bukan saja karena adiknya itu tidak lulus ujian tahun lalu. Lebih dari itu, Amek memiliki kekurangan lahir. Bibirnya sumbing dan sering menjadi bahan lelucon bagi teman-temannya. Namun di balik kekurangannya yang dimiliki, Tuhan memberikan Amek banyak kelebihan. Salah satunya ia mahir berkuda. Sering orang bertanya, apa cita-cita Amek kelak? Amek tidak pernah menjawabnya. Bahkan jika gurunya yang bertanya sekalipun, Amek takut kalau orang-orang akan menertawakannya. Ia sadar betul kekurangan yang ia miliki telah menjauhkan dirinya dari cita-citanya. Selanjutnya kita akan masuk ke unsur intrinsik dari film Serdadu Kumbang. Unsur intrinsik yang pertama ada judul. Judul dari film tersebut adalah Serdadu Kumbang. Judul film Serdadu Kumbang menggambarkan tentang suasana seorang anak yang meraih cita-citanya dengan semangat seperti seorang serdadu atau tentara. Unsur selanjutnya yaitu tema. Tema dibagi menjadi 2, yaitu tema minor dan tema mayor. Tema minor yang pertama, sejarah dan pengetahuan itu penting. Buktinya, Amek ditanya tentang apa kabar Indonesia hari ini, ia menjawab Indonesia bermain bola. Lalu, salah satu teman prianya bertanya tentang Laut Alas. Ternyata itu bukanlah laut, melainkan Selat Alas karena diapit oleh 2 daratan atau gunung. Tema minor yang kedua yaitu usahakan jangan pernah terlambat ketika bersekolah. Bukti yang ditunjukkan yaitu Amek dan teman-temannya yang terlambat masuk sekolah dengan berbagai macam alasan. Tema minor selanjutnya yaitu pikirkan cita-cita mulai dari sekarang dan jangan pernah malu untuk menunjukkan cita-citamu. Bukti yang ditunjukkan yaitu Amek berkata bahwa cita-citanya ingin menjadi seorang polisi. Dan ketika Amek ditanya tentang cita-citanya, ia malu untuk mengatakan dan hanya menggeleng. Ia takut teman-temannya nanti mengejeknya karena kekurangannya itu. Tema minor selanjutnya yaitu sebagai seorang pelajar bangunlah pagi-pagi. Bukti yang ditunjukkan yaitu Amek, Acan, Umek, dan teman-temannya terlambat datang ke sekolah karena bangunnya kesiangan. Sekarang kita akan masuk ke tema mayor. Tema mayor yaitu pengetahuan, cita-cita, dan disiplin itu penting untuk masa depan kita. Unsur intrinsik yang kedua yaitu penokohan. Penokohan dibagi menjadi 2 yaitu yang pertama yaitu tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang membawa pesan dari cerita yang dimainkan. Menurut saya, dalam film tersebut, tokoh utamanya adalah Amek.
Buktinya, Amek yang muncul pertama kali di dalam film dan menjadi pusat dalam film ini, menyalahkan dirinya supaya semua temannya dapat mengikuti ulangan, menukarkan anak kambingnya dengan sebuah handphone untuk menghubungi ayahnya yang berada di Malaysia, mendapat operasi gratis untuk mengoperasi bibir sumbinya. Setiap sore, ia selalu berlatih menjadi penyiar berita yang profesional. Selanjutnya yaitu tokoh tambahan. Tokoh tambahan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, tokoh tambahan sekunder yaitu Umbe, Acan, dan Minun. Buktinya yaitu Umbe dan Acan adalah sahabat karib Amek. Minun selalu menghibur adiknya ketika bersedih dan selalu menyemangati adiknya. Yang kedua, tokoh tambahan komplement yaitu Pak Alim, Pak Openg, Ketut, dan Zakaria. Buktinya yaitu tokoh ini muncul tapi tidak terlalu banyak muncul dan tidak dekat dengan tokoh utama. Tokoh juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, tokoh nyata. Tokoh nyata adalah tokoh yang benar-benar muncul dalam cerita. Contohnya Amek, Umbe, Acan, dan lain-lain. Buktinya yaitu tokoh-tokoh di atas ikut dalam film dan muncul secara nyata. Yang kedua, tokoh maya. Tokoh maya adalah tokoh yang hanya disebut-sebut saja. Contohnya orang Malaysia dan guru Indonesia. Buktinya yaitu tokoh orang Malaysia dan guru Indonesia ini tidak muncul di dalam film. Terbukti oleh ucapan Pak Zakaria, dulu orang Malaysia datang ke Indonesia minta dikirimkan guru dari Indonesia. Selanjutnya ada tokoh berdasarkan wataknya. Tokoh protagonis adalah tokoh yang baik, contohnya Amek, Umbe, Acan, dan lain-lain. Buktinya Amek berkorban untuk teman-temannya agar bisa mengikuti ulangan. Selanjutnya ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang sifatnya berlainan dengan tokoh protagonis, yaitu tokoh jahat. Contohnya Pak Alim. Buktinya Pak Alim selalu berbuat seenaknya terhadap muridnya dan tidak pernah memperhatikan murid-muridnya. Yang ketiga yaitu tokoh tritagonis. Tokoh ini adalah tokoh yang tidak memihak tokoh protagonis atau tokoh antagonis. Contohnya kepala sekolah. Buktinya yaitu tidak membela Pak Alim ataupun murid-muridnya. Unsur selanjutnya yaitu perwatakan. Analitik salah satu tokoh yang menggunakan cara analitik, yaitu Amek, Umbe, dan Acan. Mereka dikenal jahil, buktinya mencuri buah jeruk milik Pak Haji Idrus. Yang selanjutnya ada Minun. Minun perhatian, buktinya Minun rela mengambil uang tabungannya untuk mengambil kuda milik adiknya. Selanjutnya yaitu dramatik. Berikut adalah tokoh yang menggunakan cara dramatik. Yang pertama ada Bu Imbo. Bu Imbo memiliki watak yang sabar. Buktinya, Bu Imbo selalu menasihati murid-muridnya jika berbuat nakal. Yang kedua ada Pak Alim. Pak Alim memiliki watak yang kasar. Buktinya, Pak Alim selalu membentak murid-muridnya jika melakukan sedikit kesalahan. Selanjutnya yaitu Pak Pin. Pak Pin memiliki watak yang sabar. Buktinya, tetap berkata baik walaupun ia sedang marah. Selanjutnya ada Amek. Amek memiliki watak yang baik. Buktinya ia berkata bahwa ia rela dihukum asalkan semua temannya dapat mengikuti ulangan. Nah, watak juga dibedakan menjadi dua, yaitu dinamis dan statis. Yang dinamis yaitu Amek, Umbe, Acan, Minun, dan Zakaria. Buktinya mereka kadang-kadang baik dan kadang-kadang buruk. Watak yang statis yaitu Pak Pin dan Bu Imbo. Buktinya mereka selalu berbuat dan berkata baik. Sekarang kita masuk ke unsur selanjutnya yaitu alur cerita. Nah, alur cerita dibagi menjadi 5. Yang pertama situation, Amek bermain kumbang hitam. Yang kedua rising action, yaitu Amek bermain kuda dengan Umbe. Yang ketiga generating circumstance, yaitu dihukum dan dimarahi oleh guru. Yang keempat ada klimaks, semua murid SDN dan SMP Mantar tidak lulus ujian nasional. Yang terakhir ada denomen, semua murid SDN dan SMP Mantar lulus ujian nasional. Nah, jika dilihat dari alur cerita di atas, maka film Serdadu Kumbang memiliki alur maju. Unsur selanjutnya yaitu setting atau latar. Yang pertama ada latar tempat. Latar tempat dibagi menjadi 2, yaitu dominan dan tidak dominan. Yang dominan yaitu rumah Amek, Amek menonton TV. Yang kedua sekolah, sekolah tempat Amek dan teman-temannya menuntut pendidikan. Yang ketiga bawah pohon cita-cita, yaitu tempat Amek dan kawan-kawannya bermain. Yang kedua yaitu latar tidak dominan. Yang pertama ada pantai. Pantai merupakan tempat Amek dan teman-temannya memancing. Yang kedua ada masjid. Masjid yaitu tempat Umbe dan teman-temannya sholat dan berkumpul.
Selanjutnya ada latar waktu. Yang pertama pagi hari, buktinya Amek masih tidur. Yang kedua siang hari, Amek mengikuti tanding kuda. Yang ketiga sore hari, yaitu menunggu di rumah Bu Imbok. Yang keempat malam hari, Pak Pin, Amek dan teman-temannya dan Bu Imbok berada di pohon cita-cita. Selanjutnya latar budaya, yaitu sekolah. Buktinya Amek dan teman-temannya menuntut ilmu di sekolah. Latar suasana, yang pertama ada duka, yaitu Minun meninggal. Yang kedua senang karena mereka lulus ujian. Dan yang ketiga bingung ketika Bu Imbok tidak ada di rumahnya. Selanjutnya ada alat-alat yang digunakan di dalam film tersebut. Yang pertama ada anten, yaitu untuk mencari sinyal. Yang kedua ada handphone untuk menghubungi ayah Amek di Malaysia. Yang ketiga ada kabel untuk menyambungkan anten dengan handphone. Yang keempat ada es batu untuk jualan ibu Amek. Yang kelima ada kuda, yaitu peliharaan kesayangan Amek. Yang keenam ada botol. Botol ini diisi dengan kertas dan digantungkan di pohon cita-cita. Yang ketujuh ada pohon. Pohon ini yaitu tempat di mana mereka menggantungkan botol yang berisi cita-cita mereka. Yang kedelapan ada surat, yaitu surat dari ayah Amek. Unsur selanjutnya yaitu sudut pandang. Pengarang menggunakan metode pengarang berada di luar cerita. Buktinya yaitu di dalam film ini tidak ada tokoh yang mengetahui jalan ceritanya. Nah, sekarang kita masuk ke unsur ekstrinsik dari film Serdadu Kumbang. Unsur ekstrinsik yang pertama ada aspek ekonomi, di mana Amek menukarkan seekor anak kambing dengan handphone. Yang kedua aspek sosial, di mana Bu Imbok membantu orang-orang tua untuk membaca. Yang selanjutnya ada aspek moral, di mana Amek berkorban untuk teman-temannya agar teman-temannya dapat mengikuti ulangan. Itu tadi penjelasan mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari film Serdadu Kumbang. Jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.